Presiden Prabowo Subianto resmi ya menghapus utang mereka kepada bank. Kebijakannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan kredit piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, perbankan, dan kelautan. Ya, jadi sudah dibebas hutangkan dan sudah ada penekenan dari PP-nya tersebut ya. Dan Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa nantinya kebijakan ini akan mempertimbangkan saran dan juga aspirasi dari banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Nah, Presiden Prabowo tentunya berharap nanti lewat penghapusan hutang macet ini bisa membantu para petani, nelayan, hingga pelaku UMKM lain untuk bisa meneruskan usaha-usahanya. Karena kan kalau mereka mau bikin usaha biasanya butuh permodalan dari perbankan. Nanti itu akan kemudian ketika hutangnya sudah dihapus, tidak ada catatan di bank, bank bisa memberikan pinjaman. Nah, tapi seperti apa sih teknisnya? Kita akan simak ya pemirsa, teknis dan persyaratannya agar UMKM ini bisa dihapuskan hutangnya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penghapusan hutang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuannya. Betul, ada persyaratan. Jadi nggak semua mereka yang punya hutang begitu ya, itu bisa dihapuskan hutangnya. Tapi memang mereka-mereka yang punya kondisi-kondisi tadi. Apalagi kalau kita lihat ke belakang, memang COVID-19 itu memberikan dampak yang luar biasa untuk mereka, terutama terlebih khusus untuk para pelaku UMKM. Sehingga kemudian banyak kredit macet begitu, dan mereka susah untuk kemudian mengakses permodalan di bank. Nah, pelaku UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya ini merupakan nasabah dari bank-bank BUMN, seperti ada nanti Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan juga BSI. Nah, jadi itu tadi ya, tidak semua pelaku UMKM bisa dihapuskan hutang-hutangnya. Ada mekanisme teknis dan juga syaratnya tersendiri. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong, katakanlah seperti itu ya, telah tidak memiliki kemampuan membayar dan sudah jatuh tempo. Mereka juga sudah terlebih dulu diproses penghapusan bukunya di bank-bank oleh BUMN. Betul, tapi pertanyaannya ya Naila, terus ada berapa banyak sebenarnya UMKM yang bisa dihapuskan hutangnya? Nah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini memperkirakan ternyata ada 1 juta pihak yang dihapuskan hutangnya. Untuk besaran hutang yang dihapuskan ini ditetapkan maksimal yaitu 500 juta rupiah untuk usaha hingga 300 juta rupiah untuk perorangan. Dan anggaran untuk kebijakan penghapusan utang UMKM ini diperkirakan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun, Maman menekankan bahwa dana ini tidak melalui APBN ya, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan. Betul, jadi memang nantinya akan memberikan dalam tanda kutip semangatnya untuk memudahkan mereka untuk mengakses permodalan begitu. Apalagi kalau kita lihat datanya secara keseluruhan Naila, pelaku UMKM di Indonesia itu ada sekitar 60 juta yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, tapi kemudian yang punya akses permodalan itu hanya sekitar 30 juta. Jadi hanya kurang lebih setengah yang kemudian bisa mengakses permodalan dan bisa melakukan ekspor bahkan. Jadi kita lihat bahwa potensinya besar sekali, tapi ternyata yang bisa mengeksplorasi atau melebarkan sayapnya atau kemudian menambah cabang-cabang baru dan juga bahkan ekspor itu hanya sekitar 30%. 30%. Ya, 50%. 50% ya, 30 juta dari 60 juta. Nah, tapi gimana sih untung ruginya? Kita bahas lagi ya. Jadi kebijakan Presiden Prabowo soal penghapusan utang UMKM ini dinilai sebagai langkah yang heroik. Tapi efektif apa enggak nih penghapusan kredit macet UMKM? Tentu sangat membantu ya ke depannya, terutama dari sisi pembiayaan. Dengan penghapusan utang ini diharapkan para pelaku UMKM dapat pulih, juga bisa mengakses kembali permodalan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kebijakan ini dinilai para ekonom gitu ya, beresiko tidak tepat sasaran begitu. Karena berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan tidak terkait dengan UMKM. Nah, ini yang kemudian harus benar-benar assessment-nya itu harus dinilai secara lebih mendetil gitu. Apalagi tadi betul Naila tadi sempat singgung bahwa sebenarnya potensi UMKM itu sangat besar. Untuk kita lihat saja untuk PDB itu menyumbang sekitar 60%. Jadi waktu itu juga Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga bilang bahwa nantinya harus diperluas lagi atau ditingkatkan lagi yang tadinya kontribusinya untuk PDB ini 60%, kalau bisa bahkan harus jadi garda terdepan, harus meningkat lagi di tahun-tahun Betul, dan yang menjadi pekerjaan rumah artinya kebijakan ini harus tepat sasaran dan harus juga bisa efektif begitu ya, jangan sampai salah assessment. Kami akan membahasnya bersama analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita. Dalam kesempatan Newsline kali ini kita sapa Pak Roni, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya,
Pak Roni, penghapusan utang UMKM ini kan jadi angin segar ya bagi para pelaku UMKM. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus teliti betul. Anda melihat syarat pemberlakuan teknis dan juga mekanismenya apakah sudah tepat? Sebenarnya syaratnya yang harus ditekankan oleh pemerintah ya. Kalau soal tepat atau tidak tepat sasaran, datanya kan ada di bank, namanya non-performing loan ya. Itu udah ada di bank, siapa aja UMKM yang memang tidak bisa bayar dan sebagainya. Itu data dari disuplai oleh bank. Jadi udah ketahuan siapa yang tidak bayar, akunnya berapa, namanya siapa gitu. Yang perlu diperketat itu adalah prosedurnya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri yang baru itu, bahwa untuk nilai modal 500 juta untuk usaha, 300 juta untuk perorangan itu kan udah cukup lah untuk memenuhi kriteria permodalan UMKM gitu. Jadi saya tidak khawatir soal data ini. Yang saya khawatirkan kan ada yang memanfaatkan data karena datanya tidak terkontrol gitu. Ada yang punya akses ke bank, lalu dia coba lobby-lobby untuk menghapuskan utangnya. Ini potensi moral hazardnya nggak terlalu besar sebenarnya karena datanya sudah ada gitu. Dan seperti yang kita tahu non-performing loan ini kan tidak tinggi untuk secara umum di perbankan. Yang tinggi itu sejak COVID itu cuma di UMKM cukup tinggi sehingga angkanya sampai 1 juta UMKM yang mengalami kredit macet. Ini pertanda bahwa bisnisnya tidak berjalan dengan bagus gitu. Sehingga mereka tidak bisa membayar kreditnya ke bank. Dan datanya ada di bank. Jadi jangan khawatir soal data. Datanya di Bank Himbara. Dan kita tahu itu cuma yang nasabah Himbara, tidak semua nasabah UMKM bisa menerima itu. Kalau misalkan dia ternyata menerima kredit dari bank swasta, tentu pemerintah tidak bisa membantunya gitu loh. Karena kan paling gampang ke BUMN karena tinggal mendelete datanya sehingga track recordnya hilang, lalu dia bisa mengajukan kredit baru gitu. Kalau data saya nggak khawatir gitu. Yang saya khawatir permainan di belakang layar, ada yang kenal dengan orang bank atau ada yang kenal titipan dari pemerintah, titipan dari pejabat bahwa dia punya 500 juta harus dihapuskan, itu aja. Kalau tepat tidak tepat sasaran sudah jelas datanya ada di Himbara, Mbak. Baik. Pak Roni, yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan penerima dari benefit untuk penghapusan hutang ini. Nah, kira-kira dari pelaku UMKM sekian 60 jutaan tadi, mana yang kemudian perlu untuk diprioritaskan untuk dihapuskan hutangnya? Dari 60 juta itu kan cuma seperti yang dibilang Pak Menteri cuma 1 juta kan. Jadi yang ini harus dipahami dulu Mas, harus diingat dulu datanya ada di bank, namanya data non-performing loan untuk UMKM. Jadi memang sejak COVID itu angka khusus UMKM ini agak tinggi karena mereka agak susah untuk membayar tagihan karena permintaan lagi jatuh ketika itu gitu loh. Yang lain mah enggak gitu. Jadi hanya data yang 1 juta itulah yang dibantu oleh pemerintah. Karena memang data dari perbankan Himbaranya itulah nasabah UMKM yang bermasalah pembayarannya, yang kreditnya macet. Sisanya saya yakin memang nasabahnya besar. Ada, kalau seperti yang Mas bilang tadi, ada sekitar 30 juta UMKM yang bankable, yang bermasalah ternyata 1 juta yang ada di Himbara gitu. Yang lain kita tidak tahu. Saya pikir pemerintah harus lebih inklusif lagi, bisa mengajak bank swasta. Cuma dengan resiko kan pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran yang mungkin lebih besar gitu loh dari ini gitu. Karena kan mekanismenya kan sederhana aja sebenarnya. Kalau kita pakai ala pemutihan gitu loh. Kalau di pemerintahan itu diputihkanlah datanya gitu loh. Sehingga tidak punya track record yang buruk lagi, lalu UMKM itu bisa mengajukan kredit ulang ke banknya Himbara gitu. Itu paling sederhana caranya karena bankable. Nah, dari yang 30 juta ini Mas bilang tadi 60, yang bankable cuma 30. Yang bisa mendapatkan, yang dianggap layak mendapatkan kredit ulang itu cuma 30, dan yang bermasalah 1 juta. Tapi itu adanya di Bank Himbara. Sementara kita punya banyak bank lain yang meminjamkan kepada UMKM, yang menarget UMKM sebagai nasabah mereka gitu loh. Jadi nggak terlalu besar sebenarnya kalau menurut saya angka ini. Secara nominal kan totalnya disediakan oleh pemerintah itu sekitar 10 triliun gitu. Berarti kan kita anggap tidak terlalu besar lah gitu. Cuma bagi UMKM yang bermasalah ini sangat membantu gitu. Karena akan mengurangi liability mereka kan. Gitu. Sebetulnya sederhana, tapi harus lebih menyentuh kebijakan yang lebih inklusif dan juga menggandeng bank-bank swasta. Tapi kalau menurut Anda dampak dari kebijakan ini untuk perbankan seperti apa, Pak Roni? Ya, kalau pemerintah udah menyiapkan 10 triliun, artinya itu diganti oleh pemerintah gitu. Karena kalau tidak diganti, itu kan ya let's say di-delete begitu aja datanya. Itu kan aset, Mbak. Kalau Mbak minjam ke bank, Mbak dapat duit dari bank. Bagi bank, Mbak itu aset.
Kalau Mbak minjam duit 500 juta ditambah bunga selama 5 tahun, itu aset bagi bank. Sehingga kalau itu di-delete berarti asetnya berkurang. Kalau total 10 triliun yang disiapkan oleh pemerintah, berarti ada sekitar 10 triliun aset bank yang akan di-delete, dihilangkan. Karena itu pemerintah menyediakan 10 triliun. Nah, saya berpikir, kita nggak tahu ya, Himbara ini udah mengeluarkan data apa belum? Apakah benar sejuta jumlahnya atau lebih? Kan kita tidak tahu. Bisa jadi karena pemerintah cuma punya dana 10 triliun dulu, kita kira-kira 10 triliun itu kalau dibagi dengan 500 juta atau dibagi dengan 300 juta, ya dapatnya sejuta lah gitu loh. Kita nggak tahu karena bank belum mengeluarkan datanya Himbara ini berapa sih NPL UKM ini, non performing loan-nya atau kredit macetnya berapa persen dari total nasabahnya, kita kan nggak tahu. Jadi saya menduga bahwa ini tuh angka keluar dari pemerintah, belum keluar dari bank Himbaranya. Jadi pemerintah mengatakan kita mau mendelete kredit macet dari UMKM itu, tapi kita baru punya dana 10 triliun. Nah 10 triliun ini kalau kita bagi dengan pembagi 500 juta dunia usaha, 300 juta personal, itu bisa dapat kira-kira sejuta gitu. Jadi yang saya ingin tahu, Bank Himbara ini udah mengumumkan berapa sih sebenarnya kredit macet untuk UMKM atau non-performing loan dari UMKM ini berapa, kita kan nggak tahu. Gitu. Jadi itu baru angka yang mungkin menurut saya yang baru bisa disanggupi oleh pemerintah. Karena kalau itu di-delete otomatis aset banknya hilang. Sehingga pemerintah harus mengganti. Pak Itulah Roni, yang diganti dengan 10 triliun itu. Iya, Pak Roni singkat saja terakhir, berarti kesepakatannya harus seperti apa nih? Supaya nanti bank juga tidak merugi dalam memberikan pinjaman dan juga dalam melakukan penghapusan utang kepada para pelaku UMKM. Kesepakatannya dengan pemerintah harus seperti apa kalau gitu? Tidak meruginya, berarti kan pemerintah minta kuota dulu. Nih saya cuma punya 10 triliun, silakan kalian keluarkan data kisaran 1 juta UMKM yang kalian anggap bermasalah yang tidak bisa bayar dan kita akan tutupi itu. Sehingga banknya tidak rugi. Jadi pas di-delete 10 triliun totalnya, langsung di-top up oleh pemerintah 10 triliun ke banknya, ke bank itu yang bersangkutan gitu loh. Itu mungkin menurut saya udah pemerintah akan minta modalnya, inisial capitalnya, bukan dengan bunganya. Bunganya dihapus, saya balikan modalnya gitu. Itu totalnya mungkin sekitar 10 triliun. Itu dealnya seperti itu. Jadi bank nggak mungkin juga kehilangan 10 triliun, itu cukup besar bagi bank gitu. Sehingga pemerintah menyediakan 10 triliun. Nah 10 triliun ini kekuatannya cuma sekitar 1 juta. Saya yakin angka-angka kredit bermasalah itu di semua Himbara itu cukup besar, lebih dari 1 juta. Tapi pemerintah mengalokasikannya 10 triliun, silahkan keluarkan datanya 1 juta orang, 1 juta dunia usaha, saya akan ganti 10 triliun, itu kapitalnya. Bisa jadi itu dikatakan oleh pemerintah diminta itu tidak termasuk bunga ya, saya cuma kembalikan modalnya, bisa jadi itu. Tapi setidaknya bagi bank asetnya kembali, kan itu. Ya, baik. Nanti juga kita akan nantikan bentuk kebijakannya akan seperti apa ya, karena semuanya sampai saat ini juga kan masih dalam bayangan, kita akan tidak tahu secara lebih komprehensif. Tapi nanti kita tunggu. Yang penting ini adalah win-win solution, berguna bagi pelaku UMKM dan juga tidak merugikan dari pihak bank. Terima kasih Pak Roni Pesasmita, analis senior, sudah bergabung bersama kami. Baik, kalau tadi kita sudah membahas bersama dengan analis, tapi sekarang kita juga akan melihat nilai lain. Di mana mayoritas masyarakat merasa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menghapus kredit macet bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan positif bagi para pelaku UMKM. Namun perlu adanya juga sosialisasi dan juga menyinkronkan kebijakan antara pihak bank dan pemerintah. Kita simak bersama. Ada penghapusan itu sangat membantu karena kita ini di akhir-akhir tahun ini banyak kendala di penjualan justru, dan mungkin pemerintah lebih ke sosialisasinya bagaimana pengusaha atau petani UMKM ini mekanismenya seperti apa. Kayak angin segar kali ya, kayak UMKM macet itu bisa lega kembali gitu, kayak ada penghapusan utang-utang ini, mungkin itu dikreatifkan untuk UMKM yang sudah sulit membayar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.